Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube si komputer. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke tombol simpannya. Tadang. Oke, sebelum kita menyimpan, kita buka koneksi dulu. Terus buat perintah cmd, isinya komen, MySQL komen, terus maaf, kita buat komen perintah baru ya. MySQL komen, dalamnya itu coding SQL nya itu insert into, nama tabelnya apa kemarin tuh di DB penjualan si komputer ini nama database nya, nama tabelnya barang. Oke, insert into barang, values-nya apa, jadi maksudnya kita masukkan ke data barang apa yang mau dimasukkan. Kode barangnya itu berdasar, kita ambil dari kode titik teks, kemudian kita sambung dengan string dan setelah kode nama barang kita tampung di nama barang, nama titik teks, terus titik 2 dan setelah nama harga beli titik teks, dan setelah harga beli harga jual, terus setelah harga jual stok, setelah stok satuan, kita pakai combo box ya. Salah satuan pakai apa kemarin, rode bottom, berarti kita buat pengujian dulu di sini. Kita buat dulu variabel namanya satuan, tipe datanya string, dimana satuan ini jika RB ya, satuan jika RB PCS titik check sama dengan true, maka satuannya diisi PCS. Selain itu, jika yang dipilih yang ditandai adalah radio button jika yang ditandai adalah radio button unit satuan, maka satuannya sama dengan unit. Oke. Saya kira tidak ada masalah ya kalau memang mengerti di video sebelumnya. Terus desktop, berarti kita di sini sisa panggil satuan, kan sudah dikenal, jadi satuannya itu sudah diisi berdasarkan apa yang ditandai di radio button, apa yang ditandai satuannya antara PCS atau unit. Jadi kita sisa panggil di sini satuan, dan setelah satuan ada kategori kita tampung di cb kategori titik teks, dan setelah kategori keterangan terakhir keterangan titik teks, dan oke,
pipa koneksinya. Setelah dibuat perintahnya seperti ini, kita eksekusi dengan cara cmdetik execute non query. Oke, sampai sini sudah bisa ya. Cuma kita kita tutup koneksi dulu, terus kita buat pesan apabila dia berhasil. Pesannya berhasil disimpan. Terus kita buat ikon informasi. Oke, kita save, terus jalankan. Apa yang terjadi? Apakah dia bisa? Kita lihat setelah pesan-pesan berikutnya. Oke, langsung ke barang. Terus kita mau menyimpannya. Kita cari dulu B003 nih kan. Data kosong, silakan buat baru. Kita buat baru B004. Terus nama barangnya apa ya nama barangnya, CD misalnya, CD apa sembarang apa nih. Jadi misalnya RAM DDR4 4 GB. Kita harga belinya misalnya sembarang aja 100.000, harga jualnya 120.000, stoknya masih ada misalnya 100, misalnya PCS, aksesoris, komponen komputer, keterangannya ini bagian dari komputer. Simpan. Oke, simpan ya, tapi dia tidak muncul di sini. Tapi kalau kita lihat ke database, kita refresh. Nah, jadi yang kita masukkan tadi sudah masuk. Kok 004, harusnya kan B003 dulu. Oke. Nah, harusnya kan ketika kita simpan dia muncul di sini juga. Oke, jadi logikanya setelah programnya disimpan, kita tampilkan datanya lagi. Tampilkan datanya kan sudah ada di sini. Nah, jadi kita bisa panggil ini. Dengan caranya kita panggil itu sebenarnya. Sisa kita form load. Tadi namanya form load ya. Form apa nah? Form barang load sender. Jadi kita panggil form load form barang yang eventnya load. Oke. Ya, form barang yang eventnya load. Oke, terus tadi apa yang tadi ya? Coba dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Kita ke tabel barang. Tadi kita coba kita isi B003. Nama barangnya misalkan keyboard. Harga belinya ya murah-murah meriah 50.000, terus harga jual 60.000, stoknya 100, PCS, kategori komponen komputer, keterangan sembarang aja ya. Terus simpan. Harusnya kalau kita oke langsung muncul di sini. Oke, langsung muncul ya. Simpan sudah. Nah, sekarang kita ingin apabila kita enter di sini, dia akan membaca apakah barangnya ada kan? Ada, apakah barang yang di enter di sini ada atau tidak. Nah, jika ada, kita mau apabila dia menekan simpan, barangnya terubah. Tetapi jika kita enter di sini terus barangnya tidak ada, berarti dia harus membuat data baru. Maka tombol simpan ini berfungsi untuk menyimpan
Jadi tombol simpan ini ada dua fungsi, yaitu merubah dan menyimpan. Nah, ya itu tadi ya, kalau kita enter datanya ada berarti dia merubah, jika kita enter datanya tidak ada berarti dia menyimpan. Oke, bisa dipahami ya. Oke, terus bagaimana caranya? Di pertemuan sebelumnya di akhir video saya tambahkan ini ketemu as boolean kan, saya buat public ketemu as boolean. Nah, ketemu ini adalah variabel, boolean ini tipe datanya. Jadi boolean ini isinya itu hanya dua, yaitu true atau false. Oke. Nah, fungsi ini untuk apa? Kenapa cuma ada dua? Jadi fungsinya itu bisa dipakai seperti ini. Jika kita mencari tadi gitu jika kita mengenter di T-kode terus datanya kosong, maka dia ketemunya sama dengan false. Nah, kemudian selain itu, jika datanya ada berarti ya, maka dia akan menjalankan ini, mengisi komponen ini dengan yang ada di database, terus dia mengisi ketemu itu sama dengan true, mengisi true. Jadi kita sudah tahu di sini, jika ketemunya sama dengan true berarti jika datanya ada, maka dia akan menyimpannya, dia akan mengubah. Tapi else, jika dia datanya tidak ada berarti dia akan menyimpan. Ya, menyimpan ini kita sudah buat tadi, kita sisakan terus pastikan ke sini. Nah, sekarang kita mau coding ubahnya lagi. Coding ubahnya itu adalah untuk menghemat perkodingan di dunia persilatan. Kita buat di sini, kita buat variabel dulu namanya skill as string. Jika ketemu sama dengan true, SQL ini sama dengan update barang set, ubah barang, apa yang dirubah, set itu kan setting, apa yang dirubah mulai dari nama barang sama dengan dan t nama titik teks, dan lagi maaf, ini kita tarik ke atas saja biar dia mengenal harusnya dia mengenal dulu ya, mengenal dulu satuannya, terus kita menyimpan. Dari awal dia sudah mengenal, terus kita buat, karena ini sama-sama string jadi kita bisa tambahkan satu di sini SQL. Oke. Kemudian jika ketemu sama dengan true, maka dia update barang dan nama barang sama nama teks. Terus kita mau ubah lagi harga belinya, harga beli, maafkan saya, di sini adalah harga beli, sini harga beli sama dengan didapat dari t harga beli titik teks. Terus setelah harga beli, harga jual didapat dari t harga jual titik teks. Kemudian setelah harga jual, stok sama dengan didapat dari t harga t stok titik teks. Setelah itu kategorinya didapat dari kategori stok. Setelah stok satuan ya, jadi satuan didapat dari yang tadi kita buat, yang ini satuan didapat dari variabel satuan, kutip satu dan satuan.
Setelah dia mengisi satuan, bukan mengisi ya, dia mengubah satuan atau dia mengubah kategori, maaf, kategori sama dengan didapat dari CB kategori titik teks. Dan setelah dia mengubah kategori, keterangan juga, keterangan sama dengan didapat dari CT keterangan titik teks. Dan dia mengubah ini semua berdasarkan kode barangnya sama dengan diambil dari kode titik teks. Jangan lupa kutip 1. Terus konnya ndak usah dulu karena ini cuma sering. Oke, begitu cukup. Nah, terus ini kita tampung variabel string juga ya, jadi nanti sisa kita panggil. Kita tampung ini, SQL sama dengan terus kita cut, simpan ke bawah kembali. Nah, saya jelaskan dulu secara singkat. Oh ya, di sini SQL. Oke, jadi ketika kita tekan tombol simpan, kita membuat sebuah variabel di mana ada variabel satuan dan SQL yang bertipe data string. Nah, setelah itu kita buat pengujian. Jika ada radio bottom PCS ditandai sebenarnya true, berarti ditandai ya, berarti satuan yang tadi kita buat akan diisi PCS. Tapi kalau yang ditandai adalah bukan radio bottom PCS, berarti yang ditandai itu radio bottom unit, maka satuannya diisi unit. Nah, kemudian satuan kita sudah isi, kita sudah dapat nilainya, kemudian kita uji lagi. Jika ketemu sama dengan true, ya, berarti yang tadi ya, yang di tombol enter itu kita sudah temukan nilai dari ketemu ini. Nah, jika ketemu sama dengan true, berarti jika datanya ketemu, maka scale-nya seperti ini. Scale-nya akan bahas sintaks scale-nya itu update, berarti maksudnya mengubah. Nah, terus selain itu, jika ketemunya sama dengan false, berarti jika dia tidak ketemu, datanya tidak ketemu, berarti dia akan menginsert atau menginputkan data. Kemudian kita buka koneksi, lalu perintahnya itu tergantung dari ini. Nah, SQL, makanya kita tampung di sini. Kemudian kita eksekusi. Setelah dieksekusi, kita tutup lagi koneksinya. Setelah ditutup, kita munculkan pesan, lalu panggil form load, dimana form load ini isinya menampilkan data. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung start. Tunggu beberapa saat. Kita ke barang, terus kita coba cari datanya B001. Ini kan ada flash disk, kita mau ubah laptop, kita mau ubah laptop. Ya, B002 ini kita ubah karena di sini kategorinya maksudnya PCS nya ini harusnya kan unit, ini kan laptopnya kan, jadi saya ganti unit. Terus yang saya mau ubah lagi, ini laptop keluaran terbaru, misalnya keluaran terbaru. Nah, ketika saya simpan, saya disimpan. Nah, kita lihat yang laptop B002 nih, laptop B002, kita cari yang kita ubah tadi. Nah, tadi kan PCS kita sudah rubah menjadi unit, terus keterangannya keluaran terbaru kita sudah ubah juga. Oke, berarti tombol ubahnya sudah berhasil. Sekarang kita mau mencoba tombol insert. Coba kita buat cari data baru B005, data kosong, silakan buat baru. Oke, kita coba buat baru, tarik B05 ya. Terus nama barang apa lagi, tolong bantu inspirasinya. Apa lagi,
kabelan, misalnya kabelan RJ 4 RJ 45 misalnya kan. Kemudian harganya misalnya apa ya, harganya satu set ya anggaplah 2000, kita jual 2500 orang meriah. Stoknya masih ada ya 1000 lah pasti kan. Terus PCS misalnya kategori aksesoris komputer, keterangan tidak dijual misalnya. Tidak dijual. Terus kita simpan. Nah, ini. Oke. Ubah dan simpan sudah berhasil kita buat. Apalagi? Kita ngomong tadi. Hapus. Jadi ini sudah ya. Hapus. Kita tekan 2 kali. Sebelum kita menghapus, kita ingin program ini menanyakan dulu apakah data ingin dihapus atau tidak kan. Sahabat tahu cuma salah pencet keseleo tangannya maka terpencet terhapus, makanya kita buat pengujian di sini. Jika yakin data ini akan dihapus. Terus kita kasih peringatan ditambah pilihan yes no. Jika yang dipilih adalah yes, maka apa yang terjadi? Kita buka koneksi, terus kita buat perintah baru. SQL nya itu adalah delete, kita hapus semua yang ada di tabel barang berdasarkan kode barang sambung. Jadi hapus semua yang ada di tabel barang berdasarkan kode barang yang diambil dari tkode titik teks. Jangan lupa koneksinya. Terus kita eksekusi. Setelah dieksekusi, kita munculkan pesan jika berhasil. Kita tutup dulu koneksinya, lalu kita munculkan pesan. Data berhasil dihapus. Informasi. Setelah kita hapus, kita ingin mengosongkan semuanya, maka kita panggil button kosong, klik sender setelah kosong, kita refresh kembali ininya, data grid view nya. Jadi membuat barang buat sender di atas saya mau rubah dulu sedikit yang ketika dia disimpan dan datanya yang di tombol enter. Jika dia mencari data, jika datanya tidak ada, kita jangan kosongkan semua. Ini kan kita kosongkan semua. Saya delete. Terus saya ingin mengosongkan separuhnya saja ya. Kalau tkode tidak usah dikosongkan, kita copy sampai sini,
terus pas itu. Oke, gitu aja. Coba kita start. Tunggu beberapa saat. Nah, kita ke tabel barang, kita cari yang dihapus. Misalnya saya mau menghapus B005, terus jika saya hapus, yakin data akan dihapus. Kalau saya pilih no, berarti enggak, batal ya. Nah, batal. Coba lagi, yakin data ingin dihapus, saya pilih yes. Error. Pakai error, apa terjadi? Kenapa lama sekali? Dan ternyata error. Dia bilang you have an error in your jadi kalau ini aja ya intinya, SQL syntax, berarti yang salah adalah kode SQL nih. Kita stop dulu, kita cek. Jelek bintang from barang biar kode barang. Oke ya, kalau di MySQL itu tidak perlu bintang ya kalau untuk anunya, hapusnya. Jadi bintang ini tidak perlu. Coba lagi, kecuali kalau kita menggunakan database akses ya itu perlu. Kalau akses bisa ada bintang, bisa tidak. Oke, kita langsung coba saja. Apakah dia akan berhasil dihapus? Apakah dia salah? Kita coba bareng. B005 kita hapus. Yakin data ini akan dihapus? Yakin dong. Data berhasil dihapus. Oke. Kenapa? Oh, kenapa dia keluar? Oh, keluar, kita panggil di sini guys. Mungkin tidak apa-apa, kita kembali lagi ke barang. Nah, B005 sudah hilang ya, berhasil berarti. Tetapi di sini saya tidak mau keluarkan, jadi saya panggil B0, harusnya di sini. B0 klik sender Oke. Kemudian kita ya di form tadi, form menu utama ini, mana menu utama ya, ini saya ubah di sini jadi menu utama teksnya. Menu utama, terus sejauh ini sudah berhasil ya. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat menu utama, fungsi simpan, update, delete, dan membaca tabel, tampil tabel dan membaca tabel B005 tadi ya, data kosong. Nah, sekarang saya ingin bagaimana kalau seperti ini. Saya mau buat data baru B001, terus nama barangnya misalnya apa ya, mouse wireless, terus harganya misalnya 50.000, terus harga jualnya 250.000. Harga jualnya itu murah, 60.000 lah, 60.000. Stoknya masih ada 100 GS. Kita kasih komponen komputer, keterangannya tes. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau di barang yang akan kita masukkan ini adalah B001, tapi di dalam database table kita itu sudah ada kode barang yang namanya B001. Nah, kalau kita simpan, otomatis kode barang yang B001 ada 2 ya. Apakah bisa kita tes? Error ya. Tadang.
error cepat lamanya. Error ya, primary. Jadi enggak ada dua backup satu, berarti itu tidak bisa ya. Nah, solusinya bagaimana? Kita akan memperbaiki bug ini ya, namanya bug. Ini bug maksudnya kesalahan program. Nah, solusinya kita perbaiki bagaimana? Nanti kita lanjut di video berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.